warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita akan membaca hadis nomor 184. Penulis menyebutkan, dan ini masih di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ammal ahaditsu, hadis terkait masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Fal awwal, yang pertama adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada 7 sahabat yang dikenal sebagai al-mukthiruna bil ahadits, sahabat yang paling banyak hadisnya. Banyak di sini adalah 1000 ke atas. 7 itu 3 dari muhajirin, 3 dari orang-orang Quraisy. Saya ulang, 3 dari orang Quraisy dan 4 dari non Quraisy. Tugasnya adalah carikan 7 itu siapa saja. Abu Hurairah, terus siapa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. 4 ini yang non Quraisy. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Nah, salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri. Yang dari Quraisy, 3 dari Quraisy. Aisyah radhiyallahu anha, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 7 sahabat yang hadisnya paling banyak. Jadi banyak di situ tadi 1000 ke atas. Nah, Abu Sa'id termasuk salah satu di antara deretan sahabat non Quraisy yang memiliki banyak hadis. Salah satunya hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa bilisani, ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak mampu maka ubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu kondisi iman yang paling rendah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Kita jelaskan secara umum terlebih dahulu bagaimana tingkatan iman yang paling rendah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa cabang iman itu jumlahnya berapa? Tajamnya 70-an. 70-an cabang. Tepatnya berapa, Pak? Para ulama berbeda pendapat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan angka pasti. Beliau hanya menyebutkan bid'un wa sab'una. Beliau hanya menyebutkan bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Beliau tidak mengatakan 75, 76, tapi beliau menyebutkan 70 sekian cabang.
Karena itu mereka ketika berusaha untuk meneliti 70 sekian cabang itu apa saja, ada yang menemukan angka 79, ada yang menemukan angka 75, ada yang 70 sekian, dan seterusnya. Dan beberapa ulama mereka beristihad untuk mencari 70 sekian cabang iman itu. Di antara kitab yang sangat masyhur berkaitan dengan cabang-cabang iman itu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau salah satu ulama mazhab Syafi'iyah yang terkenal ya, Rawahul Baihaqi. Imam Al-Baihaqi menulis buku judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, dan ini disampaikan dalam bentuk riwayat hadis. Kalau misalnya bapak-bapak saya tanya, sebutkan contoh cabang iman yang ada dalam Al-Quran. Contohnya apa Pak? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Teks ayatnya kayak gimana? Kita bisa nyebut ini cabang iman. Terus dalilnya apa? Yang bapak ibu hafal. Dalilnya apa Pak? Kalau kita ingin tahu seperti apa contoh cabang iman, Bapak lihat dalam Al-Quran yang ada kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Semua perintah atau larangan yang disebutkan pada ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, berarti perintah itu pelaksanaannya bagian dari cabang iman. Larangan itu ketika ditinggalkan bagian dari cabang iman. Berarti banyak enggak? Banyak enggak? Banyak ya. Cuman kan kadang berulang. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Aqimus shalah, salat termasuk bagian dari cabang iman. Ada banyak yang seperti itu dalam Al-Qur'an, berulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bagian dari cabang puasa, bagian dari cabang iman, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, di antara cabang iman itu, bagian dari cabang iman adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini disebutkan oleh Nabi SAW ada 3 metode. Pertama dengan tangan. Dengan tangan itu berarti perubahan fisik. Contohnya apa Pak? Misalnya orang tua lihat anaknya melakukan maksiat menggunakan HP, langsung HP-nya diambil. Maka terjadilah perubahan fisik dari yang sebelumnya berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan maksiat. Ada orang tua lihat anaknya enggak bangun subuh, lalu dia tarik selimut anaknya, dia tarik tangan anaknya untuk melaksanakan salat subuh. Nah seperti itu berarti mengubah kemaksiatan dengan tangan, perubahan fisik. Dan ini diizinkan oleh Nabi SAW. Maka dalam teori psikologi pendidikan, perubahan dengan fisik boleh, walaupun ada batasnya. Kalaupun sampai pada tingkatan pemukulan misalnya, Rasulullah SAW mengatakan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak boleh sampai menyakitkan. Dan memukul dalam Al-Quran juga diizinkan. Kalau kemudian seorang istri itu bangkang, maka di antara tingkatan boleh memukul adalah tingkatan yang ketiga. Setelah dinasihati, kemudian pisah ranjang, kok tetap enggak kuat atau enggak kuat, tetap enggak berubah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadribuhun, silakan berikan pukulan kepada mereka. Dan Nabi SAW menjelaskan darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak sampai meninggalkan bekas, tidak menyakitkan. Yang kedua adalah perubahan dengan lisan. Berarti bentuknya apa?
nasihat. Intinya disampaikan secara lisan. Nasihat ini tentu saja dengan tekanan yang beragam. Dari mulai tekanan tinggi sampai tekanan rendah. Dari mulai yang tinggi sampai rendah. Dan ini berbeda-beda tergantung posisi ya. Intinya dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain tapi tidak sampai menggunakan fisik. Sifatnya hanya pernyataan verbal. Yang ketiga adalah dengan batin. Bentuk dengan batin berarti membenci, tidak menyukainya, tidak menyukai perbuatan maksiat itu. Ya? Nah, yang terakhir ini disebut oleh Nabi dengan apa, Pak? Tingkatan iman paling rendah. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi SAW menyebut pengingkaran dengan batin itu sebagai tingkatan iman yang paling rendah, jika ada orang lihat maksiat, dan dia menikmati maksiat itu. Saat dia lihat maksiat itu, dia menikmati, dia nonton. Berarti kan tidak ada perasaan benci, tidak ada bentuk tidak suka, karena dia menikmati, dia nonton. Terus gimana, Pak, kalau dia sampai pada posisi menikmati? Ada orang melihat maksiat, dia bukan pelaku maksiat, dia melihat orang berbuat maksiat. Misalnya orang judi, dia tidak ikut dalam kegiatan judi tadi, tapi dia nonton bagaimana teknis berjudi. Dia menikmati situasi permainan judi tadi. Ada orang sabung ayam, dia tidak ikut dalam kegiatan itu, tapi dia nonton. Berarti kalau dia menikmati, jadinya gimana, Pak? Ya, tingkatan iman paling rendah, yaitu membenci tadi, tidak ada. Berarti apakah masih menyisakan iman dalam hatinya? Kalau ada orang berbuat maksiat, dia lihat orang itu sedang berbuat maksiat dan dia menikmatinya, ikut nonton, menyaksikan. Ya, misalnya ya, wanita yang buka aurat itu maksiat enggak? Maksiat. Nggih, nyuwun sewu. Niku bapak-bapak yang nyender itu, mohon maaf ya, yang nyender sebelah kiri saya maksudnya. Kalau nonton kayak gitu rasanya gimana, Pak? Pripun iki? Masyaallah. Bingung nih Adam jawab nih. Apakah misalnya ada unsur kebencian? Aku ra seneng nek kaya gambar kaya ngene iki. Aku benci, gething aku ya. Ataukah dia astagfirullah. Tapi saya nonton astagfirullah. Astagfirullah. Karo milih-milih. Atau gimana? Jadi dalam posisi itu mungkin yang bersangkutan dia tidak mengingkari, dia malah menikmati, dia ikut nonton. Pertanyaannya, berarti Pak, itu kan tidak ada unsur kebencian. Yang katanya pengingkaran dengan batin itu adalah kita membenci maksiat itu, kita enggak suka. Misalnya jenengan lihat peristiwa apa, misalnya maksiat di jalan, ada anak-anak remaja mendem misalnya, kita benci kan? Kita enggak suka ya, bocah kok mendem. Kita enggak suka. Arep ngelingno rawani wong tanggane dhewe. Nggih. Ada orang misalnya mangan di depan mata kita, dia makan babi atau dia makan anjing di depan mata kita. Aku arep ngeling kono tanggane dhewe. Timbangane rame, nggih. Mau mengingatkan ternyata dia enggak berani karena merasa saya tetangganya sering ribut daripada nanti rame. Akhirnya kita pilih diem. Saat pilih diem itu
kita nggak suka, maka masih ada satu tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar yang tertinggal. Dan disebut oleh Nabi SAW, berarti kita sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada tingkatan yang paling rendah, yaitu pengingkaran dengan batin. Misalnya jenengan lihat ada orang uraan misalnya di jalan, nggak tertib, tidak menghormati orang, dan kita nggak suka. Kok ada anak seperti itu, kita nggak suka. Tapi kita mau mengingatkan, mungkin kita sedang repot, kita sedang buru-buru sehingga tidak sempat untuk turun dari kendaraan. Nah, dalam posisi ini kita masih mengingkari dengan batin. Namun ketika ada orang berbuat maksiat dan kita menikmatinya, berarti pengingkaran batin tidak ada. Kalau pengingkaran batin tidak ada, maka tingkatan iman yang paling rendah berarti kan tidak ada. Terus gimana itu, Pak? Apakah berarti iman kita hilang total? Jadinya gimana, Pak? Tidak. Karena itu hanya salah satu cabang iman. Tepat sekali. Sehingga dalam posisi ketika kita menikmati maksiat itu, cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar sedang hilang. Tapi kita masih punya cabang sholat, kita masih punya cabang dzikir, kita masih punya cabang baca Quran, kita masih punya cabang-cabang yang lain. Namun cabang iman berupa apa? Amar ma'ruf nahi mungkar pada waktu itu sedang tidak ada di hati kita. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa cabang iman itu banyak, hilang satu tidak sama dengan hilang semuanya. Kecuali cabang iman yang tertinggi, yang kata Nabi SAW, dulu pernah kita sampaikan ya, al-imanu sab'un bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 sekian cabang, yang paling puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau sampai la ilaha illallah hilang semua. Kapan Pak la ilaha illallah itu hilang? Kalau orang berbuat kesyirikan, atau dia melakukan tindakan kekufuran, dia murtad dan seterusnya, la ilaha illallah hilang. Baik. Ini ada sebuah fenomena. Si A bekerja di sebuah instansi. Begini, Pak. Dalam instansi ini ada sebuah rahasia tapi umum. Wah, rahasia tapi umum. Apa itu, Pak? Wah, di sini yang namanya pelanggaran keuangan itu banyak sekali, Pak. Saya tulis saja pelanggaran keuangan. Contohnya apa, Pak? Udahlah, nggak usah diceritakan ya. Baik. Si A ini tahu nggak? Oh, tahu, Pak. Dalam instansi ini terbagi menjadi dua kelompok, antara yang bersih dan yang kotor. Cuman yang bersih ini diem. Dia nggak pernah mau ngingetin temennya yang kotor tadi. Sepodo ngerti nih, Pak, saling menghormati. Masya Allah. Pripun? Podo tuane. Jadi kira-kira, Pak, dalam sebuah instansi itu kan, yang keterima kerja mulai di usia 18 tahun sampai pensiun usia berapa? 58 tahun. Baik. Sesuai dengan tingkatan usianya, Pak, koruptor yang paling banyak itu usia berapa? Ya? Yang paling banyak itu usia berapa, Pak, kira-kira? Hah? Dia ketika daftar di usia 18 tahun atau yang S1 ya 21 tahun misalnya, dia datang membawa idealisme. Dulu lagi kisruh, dia ikut demo anti korupsi, anti kolusi, anti ini gitu ya. Keterimalah dia di instansi tersebut jadi karyawan, sehingga dia
Masya Allah, idealisme. Ini yang dulu kita perjuangkan. Anti ini, anti ini. Saya akan mengubah suasana kerja di instansi ini. Rumangsane ya. Baik. Dalam perjalanannya semakin bertambah umur, ikut arus dia. Di usia berapa dia puncak menikmati itu? Mepet pensiun ini puncaknya. Maka jamaah, dalam kondisi itu mungkin masih ada di antara teman-teman aparat yang masih bersih. Saya enggak mau nek ditawari kaya ngono, aku gak seneng. Dia bersih. Tapi dia tahu teman-temannya, saya ngerti si A, si B, si C senengane yang juga kaya ngono. Cuman tidak pernah mengingatkan. Sehingga yang bersih ini pilih diam. Pertanyaannya, kira-kira yang milih diam ini sudah benar atau belum? Yang milih diam ini sudah benar atau belum? Dia cuman kan koncone dewe, teman satu ruangan, teman satu kantor, arep ngomong kok sawangan nih. Nah, yang milih diam ini sudah benar atau tidak? Ada orang melihat maksiat dan itu temannya sendiri, tapi dia pilih diam. Ini yang dulu pernah kita sebut ya, setan bisu. Boleh nggak disebut kayak gini, Pak? Kira-kira, Pak? Jadi di instansi itu ada setan ngomong dan setan bisu, gitu boleh nggak? Yang pernah merasakan suasana kayak gini, Pak? Loh, tapi Pak dia benci. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ketika ada kebencian dalam hatinya, unsur setannya hilang. Tapi dia tetap bisu. Karena dia nggak berani bersuara. Sudah Pak Ustadz, kita akan saling menghormati. Bahkan kadang mohon maaf, mau ngomong saja rasanya wagu. Karena sudah turun temurun seperti itu. Jadi sampai kapan kita akan berubah kalau sebuah pelanggaran itu edukasinya dinolkan, dihilangkan. Sering ada kampanye, bahkan ketika masuk kantor kan sudah ada kampanye anti ini, anti ini, anti ini. Apa saja Pak biasanya Pak? Awas bahaya korupsi, kami tidak terima ini, tidak terima ini, di depan Pak. Sehingga peringatan itu sudah disampaikan, bahkan mereka baca tiap saat. Cuman dalam prakteknya yang tahu di dalam itu diam saja. Kita itu mohon maaf ya, budaya seperti ini wallahu alam sampai kapan akan hilang. Saya sempat tanya sama teman-teman mutawif yang ada di Saudi ya. Jadi supir-supir bis itu kan biasanya nungguin tips. Pernah saya nggak ngasih tips tuh dia agak emosi. Ngasih tips 50 real, kadang 100 real. Terus mutawif itu bilang, yang ngajari kayak gini orang Indonesia. Kalau penumpangnya orang Malaysia itu 0 tipping, nggak ada ngasih tip. Yang ngasih tips cuma orang Indonesia. Sehingga supir itu kalau membawa rombongan Indonesia seneng dia, pasti dikasih tips. Kalau membawa orang Malaysia, membawa orang Singapura itu nggak ada tips. Maka mungkin yang namanya korupsi di Malaysia dengan Indonesia Pak, lebih tinggi mana Pak? Kita satu rumpun, negara Malaysia dan seterusnya, kanan kiri kita Thailand, Filipina, itu sudah bersih-bersih. Anggaplah watak orangnya mungkin kurang lebih mirip ya, dengan muka yang sama. Tapi karena mereka sudah bersih-bersih, ini bisa ditekan sangat kecil. Di negara ini jangankan bersih-bersih, terang-terangan minta. Terang-terangan minta. Ya ini ada biayanya Pak. Loh, kan saya sudah bayar biayanya. Ya ada tambahannya Pak. Bapak kalau mau percepatan sekian, nanti bayar tunai Pak ya. Silakan Bapak taruh di sini. Masya Allah, terang-terangan minta.
Nah, yang di dalam yang tahu dia diam saja. Lah terus gimana itu, Pak? Ya mudah-mudahan sudah mengurungkan kewajiban yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW, dengan perasaan dia nggak suka, secara batin dia benci, tidak menyukai, berarti masih ada iman paling rendah. Tapi tiap hari dia lihat kayak gitu. Tiap hari dia lihat seperti itu. Nah, kita berharap semoga pendidikan semacam ini bisa diselenggarakan bareng-bareng ya, baik di tingkatan para tokoh agama, kemudian masyarakat, termasuk para pelaksana. Jangan sampai kita ngerusak aturan dan undang-undang, dan pelakunya adalah kita sendiri. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis yang kedua, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Tidak ada seorang pun nabi yang telah Allah utus sebelumku kecuali di tengah umatnya ada hawariyun. Kita lihat di footnote. Al-hawariyun maknanya adalah khulasa'uhu wa ansaruhu. Demikian keterangan Ibnu Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Athar. Manusia pilihan dan pembela-pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah sebelum aku, mereka pasti punya hawariyun di tengah umatnya, pembela-pembela khusus. Boleh kita sebut pasukan khusus. Dan itu volunteer. Sehingga ada orang-orang yang dia siap untuk menjadi tameng hidup bagi para nabi. Dan kata Rasulullah SAW, dari nabi dulu sampai sekarang selalu ada jadi tameng hidup bagi para nabi. Kalau presiden namanya pas pampres. Walaupun mereka tidak dibayar, mereka tameng hidup bagi para nabi. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Dan beberapa sahabat yang mereka selalu mengambil sunnahnya, ajarannya, dan mengikuti semua perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka meninggal, ada generasi pengganti. Ada generasi pengganti. Coba kita lihat di footnote. Kullu man yaji'u ba'da man madha. Semua orang yang datang setelah generasi tertentu meninggal. Berarti generasi apa? Pengganti. Ada generasi pengganti. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka bicara sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Sehingga generasi yang kedua ini sebagai generasi pengganti ini tidak komitmen, gak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau memang ada orang seperti itu, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'minun. Siapa yang berjuang mengingatkan mereka dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi. Siapa yang berjuang dengan mengingatkan menggunakan hati, maksudnya adalah pengingkaran dalam hati. Kok ada orang kayak gini, ngomongnya A, kelakuannya B, ngomongnya C, kelakuannya D. Dan dia enggak suka, dia benci dengan orang seperti itu. Fa huwa mu'minun, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisani. Dan siapa yang mengubah mereka, menasihati mereka dengan lisannya, fa huwa mu'minun, maka dia mukmin.
wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Tapi kalau sudah tidak melakukan tiga-tiganya, berarti sudah tidak ada iman walaupun seberat biji khardal. Kita sering menyebutnya biji sawi. Kalau tiga-tiganya sudah tidak ada, berarti iman seberat biji sawi sudah enggak ada. Amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Rasulullah SAW di sini menyebutkan tentang aneka pelanggaran yang akan terjadi di tengah umat beliau. Semakin jauh dari zaman nubuwah akan muncul generasi-generasi seperti ini. Pelanggarannya banyak, penyimpangannya banyak, gak sinkron antara lahir batin, ngomongnya A, kelakuannya B, ngomongnya C, perbuatannya D, dan seterusnya. Maka siapa yang berusaha untuk mengingatkan mereka dengan tiga tingkatan tadi, berarti dia masih punya iman. Tapi kalau dia diam saja, maka dia termasuk orang yang tidak punya iman walaupun seberat biji sawi dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu alam. Baik. Dari sinilah kita bisa membagi manusia menjadi tiga berkaitan dengan fenomena maksiat di lingkungan. Jadi kalau ada fenomena maksiat di lingkungan kita, maka manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama Bapak, pelaku. Yang kedua, pendukung pelaku. Yang ketiga mengingkari. Yang ketiga adalah orang yang mengingkari. Baik. Jadi jangan sampai jadi pelaku atau mendukung pelaku. Maka jadilah orang yang mengingkari. Baik. Dan Nabi SAW ngasih toleransi. Pengingkaran yang paling rendah adalah pengingkaran dengan batin. Nah, kalau tidak pelaku, tidak pendukung pelaku, gimana Pak? Berarti ini orang yang keempat. Orang yang keempat ini bukan pendukung tapi tidak mengingkari. Baik dengan hatinya dia juga tidak mengingkari. Nah ini termasuk orang yang salah. Maka yang benar tinggal satu ini. Tayyib. Kalau enggak senang berarti mengingkari dengan hati ya. Nah yang ada adalah tadi melihat sambil menikmati. Nah, sehingga tidak ada rasa pengingkaran. Maka dia tetap menikmati, dia saksikan bahkan sampai selesai. Baik. Nah, selanjutnya A, B ini pernah maksiat. Yang ini juga pernah maksiat. Saat A berbuat maksiat, B berbuat maksiat, lalu A mengingkari B. Kemudian B balas, kamu sendiri juga pernah maksiat. Akhirnya saling menembak. A, kamu jangan maksiat. B bilang, B, kamu juga sendiri pernah maksiat. Kita semuanya kan bukan orang maksum. Akhirnya ya sudahlah kalau gitu kita saling pengertian saja. Salah atau benar kayak gitu? Sehingga ada orang yang gembosi upaya seperti ini dengan bilang kita semua ini orang yang berbuat dosa, cuman beda pilihan dosa. Sehingga ada yang dosanya A, ada yang dosanya B, ada yang dosanya C. Maka Pak Ustadz diam saja, ya. Gak usah bicara. Kiai itu diam saja, gak usah bicara. Toh dia sendiri juga pernah berbuat dosa. Nah, seperti ini pernah dijelaskan. Kalau nggak salah Ibnu Battal, beliau menyampaikan, pada hakikatnya ketika kita berada di muka bumi ini, ahli maksiat mengingkari ahli maksiat, karena tidak ada manusia yang bersih. Sehingga yang terjadi adalah pelaku mengingkari pelaku maksiat yang lain. Dan memang demikian yang diperintahkan.
untuk menekan angka maksiat, maka kalau melihat maksiat, ingkarilah maksiat itu. Walaupun yang mengingkari maksiat ini pernah bermaksiat. Sebab bukan syarat amar ma'ruf nahi mungkar harus maksum. Kalau syarat amar ma'ruf nahi mungkar harus maksum, yang bisa hanya Nabi. Ara ditunggoni Nabi kok. Nabinya sudah meninggal. Lah terus sudah tidak berlaku lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah syariat jadi batal, hilang satu gara-gara nabinya enggak ada? Terus apa fungsinya adanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar? Karena itulah sifat orang yang beriman, yang mereka tidak pernah lepas dari yang namanya perbuatan maksiat. Orang mukmin mereka saling menjaga. Kalau orang munafik kebalikannya ya. Orang munafik mereka saling merusak. Yang dimaksud saling menjaga di sini adalah mengingatkan bahaya. Sehingga kita kandani, kita kasih tahu ya, Pak itu tidak boleh, itu bahaya, itu dosa. Itulah saling menjaga. Kalau orang munafik saling merusak. Udahlah kayak gitu biarin aja. Wong kita juga sama-sama maksiat. Sehingga sudahlah saling pengertian. Nah, ketika berbuat maksiat, enggak perlu saling mengingatkan. Nah, ini yang pernah Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, membandingkan antara sifat mukmin dan sifat munafik. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan ba'duhum mim ba'd. Munafik laki-laki dan munafik perempuan itu satu sama lain memang bagiannya. Bagaimana sifatnya? Lihat itu. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka amar mungkar nahi ma'ruf. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang munafik itu amar mungkar nahi ma'ruf. Sehingga antara satu dengan yang lain semangatnya apa? Saling ngerusak. Orang yang beriman sifatnya gimana, Pak? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini di surat At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lain adalah kekasihnya. Mereka punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Selanjutnya, dari sinilah bahwa syariat amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan dalam rangka untuk saling menjaga, sehingga kita mengingatkan kesalahan orang lain latar belakangnya apa? Karena sayang sama yang bersangkutan. Aku sayang sama bapak, aku sayang sama jamaah, maka kami kasih tahu ini tidak boleh, ini dilarang, tolong tinggalkan. Biar kita tidak sama-sama berbuat maksiat. Yang tahu punya kewajiban untuk mengingatkan kalau praktek itu maksiat. Nah, seperti ini kan digembosi ya. Dengan cara tadi, sudahlah, enggak usah sok suci. Tidak usah apa lagi? Kalimatnya Pak, sok suci. Krasa bener dhewe. Ahli surga, itu gembosi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kan semua pelaku maksiat. Masalahnya pilihan maksiatnya kita beda-beda. Ustadz punya maksiat, kami juga punya maksiat. Saling pengertian saja. Yang seperti ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Kurang berapa menit? 1 menit. 1 menit enggak cukup ya untuk satu hadis. Baik, selanjutnya kita kembalikan ke jamaah. Salatnya berapa menit lagi?
Salat syuruk. Salat syuruk 534. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca sebuah hadis yang isinya ilustrasi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.